Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Juan Bastian, Bobby Werdion, Sabrina Gabriela, Talitakum Devita Hehega. A few moments later. Teori dasar penawaran agregat. Ketika kelas-kelas dalam fisika mempelajari bola yang menggelinding ke bawah bidang miring, mereka sering mulai dengan mengasumsikan adanya gesekan. Asumsi ini membuat masalah menjadi lebih sederhana dan berguna dalam banyak keadaan. Tetapi tidak ada insinyur yang baik yang akan mengambil asumsi ini sebagai deskripsi literal tentang bagaimana dunia bekerja. Demikian pula, buku ini dimulai dengan teori makroekonomi klasik, tetapi akan keliru jika menganggap bahwa model ini selalu benar. Tugas kita sekarang adalah melihat lebih dalam ke gesekan ekonomi makro. Kami melakukan ini dengan memeriksa dua model penawaran agregat yang menonjol. Di keduanya, model beberapa ketidaksempurnaan pasar, yaitu beberapa jenis gesekan menyebabkan output perekonomian menyimpang dari tingkat alaminya. Model harga lengket. Penjelasan yang paling banyak diterima untuk kurva penawaran agregat jangka pendek yang miring ke atas disebut model harga lengket. Model ini menekankan bahwa perusahaan tidak langsung menyesuaikan harga yang mereka tetapkan dalam menanggapi perubahan permintaan. Harga yang mereka tetapkan akan dipertimbangkan keputusan penetapan harga yang dihadapi perusahaan tipikal. Harga P yang diinginkan perusahaan bergantung pada dua variabel makroekonomi yang berupa satu, tingkat harga keseluruhan PA. Tingkat H yang lebih tinggi menyiratkan bahwa biaya perusahaan lebih tertinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat harga keseluruhan, semakin banyak perusahaan ingin mengenakan biaya untuk produknya. Teori alternatif. Model informasi yang tidak sempurna. Penjelasan lain untuk kemiringan ke atas dari penawaran agregat jangka pendek kurva disebut model informasi tidak sempurna. Berbeda dengan sebelumnya, model yang satu ini mengasumsikan bahwa pasar jelas, yaitu semua harga bebas untuk menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Dalam model ini, jangka pendek dan kurva penawaran agregat jangka panjang berbeda karena kesalahan persepsi sementara tentang harga. Model informasi tidak sempurna mengasumsikan bahwa setiap pemasok dalam perekonomian menghasilkan satu barang dan mengkonsumsikan banyak barang. Karena jumlah barang begitu besar, pemasok tidak dapat mengamati semua harga setiap saat. Mereka memantau dengan cermat harga dari apa yang mereka produksi, tetapi kurang dekat dengan harga semua barang yang mereka konsumsi. Karena informasi yang tidak sempurna, mereka terkadang mengacaukan perubahan dalam keseluruhan tingkat harga dengan perubahan harga relatif. Studi kasus perbedaan internasional dalam kurva penawaran agregat. Meskipun semua negara mengalami fluktuasi ekonomi, fluktuasi tersebut adalah tidak persis sama di semua tempat. Perbedaan internasional adalah teka-teki yang menarik dalam diri mereka sendiri, dan mereka sering memberikan cara untuk menguji teori-teori ekonomi alternatif. Meneliti perbedaan internasional sangat bermanfaat dalam penelitian pada penawaran agregat. Di negara-negara di mana permintaan agregat berfluktuasi secara luas, tingkat harga agregat juga berfluktuasi secara luas. Karena kebanyakan pergerakan harga di negara-negara tersebut tidak mewakili pergerakan relatif harga, pemasok seharusnya belajar untuk tidak menanggapi banyak hal yang tidak terduga perubahan tingkat harga. Oleh karena itu, kurva penawaran agregat harus relatif curam, yaitu A akan kecil. Sebaliknya, di negara-negara di mana agregat permintaan relatif stabil, pemasok seharusnya mengetahui bahwa sebagian besar harga berubah adalah perubahan harga relatif. Oleh karena itu, di negara-negara ini pemasok harus lebih responsif terhadap perubahan yang tidak terduga, membuat penawaran agregat kurva relatif, yaitu A akan besar. Implikasi. Melihat dua model penawaran agregat dan ketidaksempurnaan pasar yang masing-masing digunakan untuk menjelaskan mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas. Satu model mengasumsikan bahwa harga beberapa barang bersifat lengket. Asumsi kedua, informasi tentang harga tidak sempurna. Perlu diingat bahwa model ini tidak kompatibel satu sama lain. One eternity later. Berikutnya, inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips. Dua tujuan pembuat kebijakan ekonomi adalah inflasi yang rendah dan pengangguran yang rendah. Tetapi seringkali tujuan ini bertentangan. Misalkan, bahwa pembuat kebijakan harus menggunakan kebijakan moneter atau fiskal untuk memperluas permintaan agregat.
Kebijakan ini akan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek ke titik output yang lebih tinggi dan tingkat harga yang lebih tinggi. Output yang lebih tinggi berarti pengangguran yang lebih rendah, karena perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja ketika mereka menghasilkan lebih banyak. Menurunkan kurva Phillips dari kurva penawaran agregat. Kurva Phillips dalam bentuk modernnya menyatakan bahwa tingkat inflasi bergantung pada 3 kekuatan. Yang pertama, inflasi yang diharapkan. Yang kedua, penyimpangan pengangguran dari tingkat alami, yaitu pengangguran siklis. Yang ketiga, guncangan pasokan. Ketiga gaya tersebut dinyatakan dalam persamaan berikut. P sama dengan EP dikurangi beta dalam kurung U dikurangi UN ditambah V. Inflation sama dengan expect inflation dikurangi beta dikali cyclical unemployment ditambah supply shock, di mana beta adalah parameter yang mengukur respon inflasi terhadap pengangguran siklis. Perhatikan bahwa ada tanda minus sebelum pengangguran siklis. Istilahnya hal-hal lain sama, pengangguran yang lebih tinggi dikaitkan dengan inflasi yang lebih rendah. Dari mana persamaan untuk kurva Phillips ini berasal? Meskipun mungkin tampaknya tidak familiar, kita dapat menurunkannya dari persamaan kita untuk penawaran agregat. Untuk melihat caranya, tulis persamaan penawaran agregat sebagai P sama dengan EP ditambah 1 per alfa dikali Y min Y bar. Dengan 1 penambahan, 1 pengurangan, dan 1 substitusi, kita dapat mengubah persamaan ini menjadi hubungan kurva Phillips antara inflasi dan pengangguran. Berikutnya, ekspektasi adaptif dan inersia inflasi. Untuk membuat kurva Phillips berguna untuk menganalisis pilihan yang dihadapi pembuat kebijakan, kita perlu menentukan apa yang menentukan inflasi yang diharapkan. Asumsi sederhana dan sering masuk akal adalah bahwa orang membentuk ekspektasi inflasi mereka berdasarkan inflasi yang baru-baru ini diamati. Asumsi ini disebut ekspektasi adaptif. Misalnya, anggaplah orang mengharapkan harga naik tahun ini pada tingkat yang sama seperti yang mereka lakukan tahun lalu. Maka inflasi yang diharapkan EP sama dengan inflasi tahun lalu. P-1 dibagi EP sama dengan P-1. Dalam hal ini kita dapat menulis kurva Phillips sebagai P sama dengan P-1 dikurangi beta dikali U dikurangi UN ditambah V, yang menyatakan bahwa inflasi bergantung pada inflasi masa lalu, pengangguran siklis, dan kejutan pasokan. Ketika kurva Phillips ditulis dalam bentuk ini, tingkat alami pengangguran kadang-kadang disebut tingkat inflasi non percepatan pengangguran atau NAIRU. Berikutnya, 2 penyebab naik dan turunnya inflasi. Suku kedua dan ketiga dalam persamaan kurva Phillips menunjukkan 2 gaya yang dapat mengubah tingkat inflasi. Suku kedua, beta dalam kurung U min UN, menunjukkan bahwa pengangguran siklis, penyimpangan pengangguran dari tingkat alamiahnya, memberikan tekanan ke atas atau ke bawah pada inflasi. Pengangguran yang rendah mendorong tingkat inflasi naik. Ini disebut inflasi tarikan permintaan, karena permintaan agregat yang tinggi bertanggung jawab atas hal ini jenis inflasi. Pengangguran yang tinggi menarik tingkat inflasi ke bawah. Parameter beta mengukur seberapa responsif inflasi terhadap pengangguran siklis. Suku ketiga V menunjukkan bahwa inflasi juga naik dan turun karena penawaran kejutan. Guncangan pasokan yang merugikan seperti kenaikan harga minyak dunia pada tahun 1970-an menyiratkan nilai V positif dan menyebabkan inflasi meningkat. Ini disebut dorongan biaya inflasi karena guncangan penawaran yang merugikan. Biasanya merupakan peristiwa yang mendorong biaya produksi. Kejutan pasokan yang menguntungkan seperti kelebihan minyak yang menyebabkan jatuhnya harga minyak pada tahun 1980-an membuat V negatif dan menyebabkan inflasi turun. 3 days later. Studi kasus inflasi dan pengangguran di Amerika Serikat. Karena inflasi dan pengangguran merupakan ukuran kinerja ekonomi yang begitu penting, perkembangan ekonomi makro sering dilihat melalui lensa kurva Phillips. Gambar 13.3 menampilkan sejarah inflasi dan pengangguran di Amerika Serikat dari tahun 1960-an hingga 2008. Data ini yang mencakup hampir setengah abad menggambarkan beberapa penyebab naik atau turunnya inflasi. Tahun 1960-an menunjukkan bagaimana pembuat kebijakan dapat dalam jangka pendek menurunkan pengangguran dengan mengorbankan inflasi yang lebih tinggi.
Pemotongan pajak tahun 1964 bersama dengan kebijakan moneter ekspansif memperluas permintaan agregat dan mendorong tingkat pengangguran di bawah 5%. Perluasan permintaan agregat ini berlanjut pada akhir 1960-an, sebagian besar sebagai produk sampingan dari pengeluaran pemerintah untuk perang Vietnam. Pengangguran turun lebih rendah dan inflasi naik lebih tinggi dari yang dimaksudkan pembuat kebijakan. Tahun 1970-an adalah periode gejolak ekonomi. Dekade dimulai dengan pembuat kebijakan mencoba untuk menurunkan inflasi yang diwarisi dari tahun 1960-an. Selanjutnya, trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Pertimbangkan opsi yang diberikan kurva Phillips kepada pembuat kebijakan yang dapat mempengaruhi permintaan agregat dengan kebijakan moneter atau fiskal. Setiap saat, inflasi yang diharapkan dan guncangan penawaran berada di luar kendali langsung pembuat kebijakan. Namun, dengan mengubah permintaan agregat, pembuat kebijakan dapat mengubah output, pengangguran, dan inflasi. Pembuat kebijakan dapat memperluas permintaan agregat untuk menurunkan pengangguran dan meningkatkan inflasi. Atau pembuat kebijakan dapat menekan permintaan agregat untuk meningkatkan pengangguran dan menurunkan inflasi. Gambar figur 13.4 memplot persamaan kurva Phillips dan menunjukkan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ketika pengangguran berada pada tingkat alamiahnya, inflasi bergantung pada inflasi yang diharapkan dan guncangan penawaran. Parameter beta menentukan kemiringan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek, untuk tingkat inflasi yang diharapkan, pembuat kebijakan dapat memanipulasi permintaan agregat untuk memilih kombinasi inflasi dan pengangguran pada kurva ini, yang disebut kurva Phillips jangka pendek. Disinflasi dan rasio pengorbanan. Bayangkan sebuah perekonomian di masa pengangguran berada pada tingkat alamiahnya dan inflasi berjalan pada 6%. Apa yang akan terjadi pada pengangguran dan output jika bank sentral menempuh kebijakan untuk mengurangi inflasi dari 6 menjadi 2%? Kurva Phillips menunjukkan bahwa tanpa adanya kejutan penawaran yang menguntungkan, penurunan inflasi membutuhkan periode pengangguran yang tinggi dan output yang berkurang. Tetapi, berapa banyak dan untuk berapa lama pengangguran perlu naik di atas tingkat alami? Sebelum memutuskan apakah akan mengurangi inflasi, pembuat kebijakan harus mengetahui berapa banyak output yang akan hilang selama transisi ke inflasi yang lebih rendah. Selanjutnya ada harapan rasional dan kemungkinan disinflasi tanpa rasa sakit. Karena ekspektasi inflasi yang mempengaruhi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, sangat penting untuk memahami bagaimana orang membentuk ekspektasi. Sejauh ini kita telah mengasumsikan bahwa inflasi yang diharapkan bergantung pada inflasi yang baru-baru ini diamati. Meskipun asumsi ekspektasi adaptif ini masuk akal, mungkin terlalu sederhana untuk diterapkan dalam semua keadaan. Pendekatan alternatif adalah dengan mengasumsikan bahwa orang memiliki ekspektasi rasional. Artinya, kita mungkin berasumsi bahwa orang secara optimal menggunakan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi tentang kebijakan pemerintah saat ini, untuk meramalkan masa depan. Karena kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi inflasi, dan inflasi yang diharapkan juga harus bergantung pada kebijakan moneter dan fiskal yang berlaku. Menurut teori ekspektasi rasional, perubahan kebijakan moneter atau fiskal akan mengubah ekspektasi, dan evaluasi dari setiap perubahan kebijakan harus memasukkan efek ini pada ekspektasi. Jika orang membentuk ekspektasi mereka secara rasional, maka inflasi mungkin memiliki kelembaman yang lebih kecil daripada yang pertama kali muncul. Studi kasus rasio pengorbanan dalam praktek. Kurva Phillips dengan ekspektasi adaptif menyeratkan bahwa mengurangi inflasi membutuhkan periode pengangguran yang tinggi dan output yang rendah. Sebaliknya, pendekatan ekspektasi rasional menunjukkan bahwa mengurangi inflasi bisa jauh lebih murah. Apa yang terjadi selama disinflasi yang sebenarnya? Pertimbangan disinflasi AS pada awal 1980-an. Dekade ini dimulai dengan beberapa tingkat inflasi tertinggi dalam sejarah AS. Namun, karena kebijakan moneter ketat yang dilakukan Fed di bawah ketua Paul Volcker, tingkat inflasi turun secara substansial dalam beberapa tahun pertama dekade ini. Episode ini memberikan eksperimen alami untuk memperkirakan beberapa banyak output yang hilang selama proses disinflasi. Pada tabel 13.1 menunjukkan tingkat pengangguran dari tahun 1982 sampai 1985. Dengan asumsi pada tingkat pengangguran alamiah adalah 6%, kita dapat menghitung jumlah pengangguran siklis setiap tahun. Secara total selama periode ini ada 9,5 poin persentase pengangguran siklis. Hukum Okun mengatakan bahwa 1 poin persentase pengangguran diterjemahkan menjadi 2 poin persentase dari PDB.
Oleh karena itu, 19,0 poin persentase dari PDB tahunan hilang selama disinflasi. Sekarang kita dapat menghitung rasio pengorbanan untuk episode ini. Kita tahu bahwa 19,0 poin persentase PDB hilang dan inflasi turun 6,7 poin persentase. Oleh karena itu, 19,0 atau 6,7 atau 2,8 poin persentase PDB hilang untuk setiap pengurangan poin persentase inflasi. Perkiraan rasio pengorbanan dari disinflasi Volcker adalah 2,8. Perkiraan rasio pengorbanan ini lebih kecil dari perkiraan yang dibuat sebelum Volcker diangkat sebagai ketua Fed. Dengan kata lain, Volcker mengurangi inflasi dengan biaya yang lebih kecil daripada yang diperkirakan banyak ekonom. Satu penjelasan adalah bahwa sikap keras Volcker cukup kredibel untuk mempengaruhi ekspektasi inflasi secara langsung. Namun, perubahan ekspektasi tidak cukup besar untuk membuat disinflasi tidak menyakitkan. Pada tahun 1982, pengangguran mencapai tingkat tertinggi sejak depresi hebat. Meskipun disinflasi Volcker hanya satu episode sejarah, analisis semacam ini dapat diterapkan pada disinflasi lainnya. 12 seconds later. Ya, untuk slide berikutnya, histeresis dan tantangan hipotesis tingkat alami. Diskusi kita tentang biaya disinflasi dan memang seluruh diskusi kita tentang fluktuasi ekonomi dalam 4 bab terakhir telah didasarkan pada asumsi yang disebut hipotesis tingkat alamiah. Hipotesis ini terangkum dalam pernyataan berikut. Fluktuasi permintaan agregat mempengaruhi output dan kesempatan kerja hanya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, perekonomian kembali ke tingkat output, kesempatan kerja, dan pengangguran yang digambarkan oleh model klasik. Hipotesis tingkat alami memungkinkan ahli ekonomi makro untuk mempelajari perkembangan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang secara terpisah. Ini adalah salah satu ekspresi dari dikotomi klasik. Beberapa ekonom bagaimanapun telah menantang hipotesis tingkat alami dengan menyarankan bahwa permintaan agregat dapat mempengaruhi output dan lapangan kerja bahkan dalam jangka panjang. Mereka telah menunjukkan sejumlah mekanisme di mana resesi mungkin meninggalkan bekas luka permanen pada ekonomi dengan mengubah tingkat alami pengangguran. Histeresis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaruh sejarah yang bertahan lama terhadap laju alami. Resesi dapat memiliki efek permanen jika mengubah orang-orang yang menjadi pengangguran. Misalnya, pekerja mungkin kehilangan keterampilan kerja yang berharga saat menganggur, menurunkan kemampuan mereka untuk mencari pekerjaan bahkan setelah resesi berakhir. Atau periode pengangguran yang panjang dapat mengubah sikap individu terhadap pekerjaan dan mengurangi keinginannya untuk mencari pekerjaan. Dalam kedua kasus tersebut, resesi secara permanen menghambat proses pencarian kerja dan meningkatkan jumlah pengangguran friksional. Slide berikutnya, ringkasan. Ringkasan ini ada 3, yaitu 2 teori penawaran agregat, model harga kaku, dan informasi tidak sempurna menghubungkan penyimpangan output dan kesempatan kerja dari tingkat alaminya ke berbagai ketidaksempurnaan pasar. Yang kedua, para ekonom sering mengungkapkan penawaran agregat dalam suatu hubungan yang disebut kurva Phillips. Kurva Phillips mengatakan bahwa inflasi bergantung pada inflasi yang diharapkan, deviasi pengangguran dari tingkat alamiahnya, dan guncangan penawaran. Yang ketiga, jika inflasi yang diharapkan bergantung pada inflasi yang diamati baru-baru ini, maka inflasi memiliki inersia, yang berarti bahwa pengangguran inflasi memerlukan kejutan penawaran yang menguntungkan atau periode pengangguran yang tinggi dan output yang berkurang. Namun, jika orang memiliki ekspektasi rasional, maka pengumuman yang kredibel tentang perubahan kebijakan mungkin dapat mempengaruhi ekspektasi secara langsung dan oleh karena itu mengurangi inflasi tanpa menyebabkan resesi. Slide berikutnya, kesimpulan. Kedua model menjelaskan mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas dan keduanya menghasilkan tren jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Cara mudah mengekspresikan dan menganalisis trade-off itu adalah dengan pemasaran kurva Phillips yang menurutnya inflasi bergantung pada inflasi yang diharapkan, pengangguran siklis, dan guncangan penawaran. Ingatlah bahwa tidak semua ekonom mendukung semua ide yang dibahas di sini. Ada ketidaksepakatan yang meluas, misalnya tentang kepentingan praktis dari ekspektasi rasional dan relevansi histeresis. Terima kasih, sekian dari kami kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.